Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, beberapa hari ini di Jogja sudah turun hujan. Di sini hujan apa mboten? Hujan juga nggih. Itu hujan kalau hitung-hitungan petani sayangnya di bulan November atau Desember? Desember nggih. Alhamdulillah, tapi Allah mengirim lebih awal karena banyak manfaatnya. Allah mengetahui bahwa di antara kita ada yang memerlukan hujan untuk irigasi, kemudian untuk pertanian dan juga untuk kesegaran. Termasuk juga pentingnya kita menjaga kesehatan Bapak Ibu, karena musimnya kadang panas, kadang hujan. Kesehatan fisik, jangan lupa kesehatan kantongnya juga Bapak Ibu ya. Ya, fisik sehat, kantongnya sehat juga alhamdulillah. Nah, malam kali ini jamaah rahimakumullah kita akan melanjutkan tafsir dari surah Abasa, di mana kita sudah mengambil muqaddimah dari surah Abasa. Ini adalah surah yang ke-80. Di dalamnya ada beberapa pelajaran dan juga hikmah yang disampaikan oleh Allah melalui Abdullah bin Ummi Maktum, yang kemudian itu menjadi pelajaran bagi kita. Dan Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah Abdullah bin Shureh bin Malik bin Abi Rabi'ah al-Fihri min Bani Amir bin Lu'ay al-Qurashi. Wa Ummu Maktum Ummu Abihi Atikah wa wa ibnu Khal Khadijah radhiyallahu anha. Jadi masih ada hubungan lah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, jamaah rahimakumullah, kemarin kita mendapatkan pelajaran berharga terkait dengan kaifiyatu thalabil ilmi. Bagaimana kemudian cara belajar dan juga menjemput ilmu. Kaifiyatu muamalatil ustadz ma'a talibihi, bagaimana interaksi guru dengan muridnya, dengan santrinya dan juga dengan mahasiswanya. Wa kadzalika muamalatu talib ma'a ustadzihi, bagaimana interaksi murid terhadap gurunya. Tapi kita sampaikan di sini jamaah rahimakumullah, sekalipun Rasul sallallahu alaihi wasallam menampilkan muka masam, itu tidak berpengaruh terhadap kemaksuman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak berpengaruh terhadap kemaksuman. Bukan berarti kemudian terus Rasul tidak maksum, tidak. Tetap Rasul tetap maksum. Dan perbuatan yang kemudian sikap bermuka masam itu manusiawi. Itu manusiawi karena juga Rasul melaksanakan tugasnya sebagai juga mubalik, tablik ya, sebagai mubalik. Termasuk juga banyak pelajaran, nanti kita akan lihat satu persatu dari ayat. Yang pertama surah Abasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa, dia Nabi Muhammad telah bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Sebabnya kemarin kita sampaikan. Sebabnya apa? An ja'ahul a'ma, karena seorang tunanetra Abdullah bin Ummi Maktum yang telah datang kepadanya. Al-a'ma ini jamaah rahimakumullah itu memberikan makna kunci. Jadi kuncinya adalah isim ma'rifat. Ma'rifatnya adalah kemudian ada alif lam al. Kalau misalkan anja'ahu a'ma, telah datang seorang yang tunanetra, itu bisa bermakna umum. Seorang siapa dia? Mungkin ditutupi. Tapi kalau al-a'ma ini sudah dalam bentuk isim ma'rifat, sudah spesifik, sudah tentu orangnya itu Abdullah bin Ummi Maktum. Sehingga sejauh pembacaan saya belum mendapatkan tafsir selain Abdullah bin Ummi Maktum. Maka al-a'ma dalam bentuk isim ma'rifat itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Di dalam tafsirnya jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam tafsirnya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, sikap Nabi yang bermuka masam, yang kemudian waktu itu Nabi sebagaimana kita ketahui sedang berhadapan dengan orang yang memiliki status sosial yang tinggi, itu pemuka kaum kafir Quraisy. Yang mereka ini, orang kaum kafir Quraisy ini adalah memiliki kedudukan di tengah masyarakat sebagai tokoh, orang kaya dan juga berpengaruh. Jadi kalau disebut ya mereka termasuk influencer juga,
Karena yang mempengaruhi orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena Nabi SAW sedang melaksanakan dakwahnya, itu bagian dari dakwah. Dan Nabi juga tidak tahu ketika yang datang adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Maka di sini li'anna ja'ahul a'ma wa qata'a kalamahu, kehadiran Abdullah bin Ummi Maktum itu kemudian memutus pembicaraan Nabi. Kita kemudian dilihat dari sirahnya juga tidak bisa menyalahkan Abdullah bin Ummi Maktum. Kenapa? Karena beliau tidak melihat Nabi sedang ngapain. Kalaupun Nabi sedang ngomong dengan siapa, itu tidak terlihat. Tidak terlihat. Maka ketika Abdullah bin Ummi Maktum menyatakan, kemudian menanyakan beberapa urusan tentang Islam, itu kemudian Abdullah bin Ummi Maktum juga tidak tahu sedang apakah Nabi itu. Ya kan? Jamaah rahimakumullah. Maka Abdullah bin Ummi Maktum ini langsung menyampaikan, karena mumpung ketemu dengan Rasul dan kesempatan baik kalau sahabat bisa bertemu dengan Rasul, menanyakan langsung kepada sumber utamanya, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdullah bin Ummi Maktum itu tidak salah mengajarkan kepada kita kepada siapa kita harus berguru. Maka harus memilih seorang guru. Siapa yang pantas jadikan sebagai guru. Kalau dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu ada satu bab, pada bab yang ketiga adalah memilih guru, teman, dan tetap tabah. Ada kriteria seseorang jadikan sebagai guru. Bahkan kita selaku orang tua, Bapak Ibu, itu harus memantaskan diri menjadi guru bagi putra-putri kita. Ya, memantaskan diri, jadi berusaha. Guru itu bukan sesuatu yang paten. Jangan ambil profesi saya guru, kamu gak usah jadi guru. Tidak bisa. Tidak bisa kemudian menghalau orang untuk tidak menjadi seorang guru. Kalau kita lihat ya di sini, kita cari memilih guru ini. Aba ikhtiyarul ustad fayambagi ayyaktarul a'lam wal awra wal asan. Cari orang yang lebih tahu, a'lam wal awra, lebih wara, paling menjaga diri dari yang diharamkan oleh Allah, wal asan, dan lebih berusia, lebih berumur. Katanya kalau semakin tinggi umurnya semakin dewasa, ya kan, semakin dewasa. Kama ikhtara Abu Hanifah rahimahullahu alaih Hamad bin Sulaiman ba'da ta'amul wa tafakkur. Jadi Imam Abu Hanifah memilih gurunya Hamad bin Sulaiman itu melalui proses yang panjang. Diamati, diteliti, kemudian ditelusuri. Oh ya, bisa jadikan sebagai seorang guru. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat di sini adalah, jadi mereka memilih guru adalah orang yang lebih tua, lebih wara, lebih alim, lebih wara, dan juga lebih tua usianya. Kalau usia ini kan nomor 3. Usia nomor 3. Yang pertama adalah al-a'lam, lebih alim. Maka dalam urusan agama masa itu, bahkan sekarang ini dan yang akan datang, Rasul SAW itu adalah lebih alim, paling alim untuk urusan agama. Kalau urusan masalah duniawi, Rasul telah mendeklarasikan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Bagaimana kemudian membangun pondok yang kuat supaya kokoh bangunannya, ya kan? Bangunannya yang kemudian kokoh, bagaimana? Itu urusan dunia. Itu dari kemudian kita harus menghitung. Untuk menghitung, seorang guru saja misalkan dia kemudian membangun rumahnya, itu ternyata dia tidak bisa berjalan sendiri, melibatkan orang yang punya ilmu di bidang pembangunan, arsitek. Mengukur kolomnya berapa, kemudian besinya ukuran berapa, 13 kah, kemudian nanti berapa, slope-nya nanti bagaimana, memanjang atau kemudian tidak, kemudian ukuran kedalamannya, kemudian ketebalan dindingnya, semua itu ada ukuran. Itu masalah duniawi. Kalau hal demikian itu jangan bertanya dengan Nabi, kan itu urusan duniawi. Tetapi yang berkaitan dengan masalah urusan agama, tanyalah kepada Nabi. Dan Abdullah bin Ummi Maktum mengajarkan kita untuk itu, bertanya kepada Nabi. Apakah Abdullah bin Ummi Maktum tidak ketemu dengan sahabat? Beliau sendiri sahabat dan bisa sangat berpotensi ketemu dengan sahabat yang lain. Tapi masih ada Nabi, maka yang didatangin adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mohon maaf, saya tidak begitu tahu. Mungkin orang yang kemudian Allah kurangi nikmatnya, tapi sisi yang lain ditambah. Seseorang yang kemudian dikurangi penglihatannya, mungkin punya indera yang lebih untuk mengetahui seseorang daripada kita yang melihat. Berbeda misalkan, mohon maaf, kalau kita tutup mata nih,
kemudian suruh mencari seseorang dengan kondisi tutup mata, kita pun susah. Karena kita tidak punya pengalaman gimana caranya mau dicium, bau-baunya susah juga, diraba bentuknya sama, ada hidung, muka dan sebagainya. Tapi bagi yang saudara kita kemudian tunanetra, itu ada sesuatu yang lebih. Apakah dengan instingnya, dengan pencahayaan yang ada dan sebagainya. Ya kan? Kalau misalkan ibu-ibu kemudian terus di telinganya dikasih uang, digesek-gesekin, gesek. Bisa nebak Bu, uang berapa gitu Bu? Kalau suaranya kecil 2.000. Tapi kalau suaranya kayak besi, dikasih besi, ini berarti 2.000, ini pati murah ini. Tapi kalau ditekuk-tekuk kayak suara peci gitu. Berapa itu kalau suaranya peci? 100.000 dan sebagainya. Jadi ada kelebihan. Nah, maka pertama ini Abdullah bin Ummi Maktum mengajarkan kepada kita belajar langsung kepada sang guru, yaitu di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini kemudian dengan jelas annahu lam yadri bitasyagulin nabi. Ini adalah keterangan menunjukkan kita tidak bisa menyalahkan Abdullah bin Ummi Maktum. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya Abdullah bin Ummi Maktum lam yadri, tidak tahu bitasyagulin nabi, dengan kesibukan Nabi sedang ngapain. Itu yang tidak tahu. Nabi juga tidak tahu apa gerangan kemudian Abdullah bin Ummi Maktum itu datang. Abdullah bin Ummi Maktum juga tidak tahu sedang apakah Nabi dan dengan siapa Nabi sedang berbicara waktu itu. Maka semuanya diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, sehebat-hebatnya kita belum tentu lebih hebat dari Abdullah bin Ummi Maktum. Kenapa? Karena namanya diabadikan dalam Al-Quran, ya kan? Al-A'ma, artinya bahwa mohon maaf, kondisi fisik seseorang itu tidak menghalangi untuk dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah bisa memuliakan seseorang bukan karena kondisi fisiknya, tapi kejernihan hatinya. Ada yang mengatakan orang yang ketika kami pernah bertanya, mohon maaf, orang yang kemudian tunanetra ketika pernah melihat kemudian terus ada satu malpraktek tidak bisa melihat lagi, tanya, Mbak gimana rasanya, apakah menyesal? Tidak. Kenapa tidak? Ya mungkin ini cara Allah untuk meringankan hisab mata saya. Jawabannya demikian. Dan ini kemudian jawaban ini bisa kita adopsi setelah kita berikhtiar, ya. Berikhtiar kemudian mohon maaf sudah merawat putra putrinya, qadarullah Allah ambil di usia yang kecil. Nyesel? Tidak. Ikhlas? Iya, saya ikhlas, kami ikhlas. Kenapa? Mungkin ini cara Allah untuk meringankan hisab anak saya, atau meringankan hisab saya terhadap anak, karena Allah mengaruniakan anak kepada saya dan Allah tahu apa yang akan terjadi kalau anak ini kemudian dewasa, maka Allah wafatkan di usia yang kecil. Dan semua itu ada hikmahnya, karena Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia dari apa yang Allah ciptakan. Jamaah rahimakumullah, pada ayat ketiga dan keempat kita lihat di sini, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika, tahukah engkau Nabi Muhammad, la'allahu yazakka, boleh jadi la'alla Bapak Ibu. La'alla itu adalah kelompoknya inna. Jadi ada inna, anna, lakinna, laita, la'alla. Inna, anna, ka'anna, laita, la'alla. 6 lakin. Itu keluarganya inna. Apa maksudnya? La'alla itu sesuatu disebut bisa berandai-andai atau mengharapkan sesuatu. Kemungkinan terjadinya itu besar. Bisa terwujud dan juga bisa tidak, tapi kecil kalau tidak. Kalau laita litaraji itu kemudian mengharapkan sesuatu yang kemungkinan terwujudnya itu kecil, itu laita, tapi kemudian tidak terwujudnya itu besar. Kalau kita lihat di sini jamaah rahimakumullah, di dalam surah An-Naba yang terakhir itu menggunakan laita. Kita lihat di mana? La'allahu yazakka. Baik. Kalau kita lihat misalkan di An-Naba ayat yang kemudian terakhir, ayat ke-40. Kemudian di sini Allah menggunakan ya laitani kuntu turaba, menggunakan laita. Apa perbandingan la'alla dengan laita? Akhir ayat 183, surahnya adalah surah Al-Baqarah. Bapak Ibu masih ingat?
Bagaimana bunyinya? Kalau kita berpuasa, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menggunakan la'alla, bukan laita antum tattaqun, bukan, tapi menggunakan la'alla. Orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian mendirikan siam, melaksanakan puasa sebagaimana dengan tuntunan dan syariat yang telah ditetapkan bagi setiap orang yang berpuasa, yang siam. Yang demikian itu kemungkinan besar bisa menjadikan mereka orang yang bertakwa. Agar kamu bertakwa itu besar kemungkinannya. Kalau yang menjadi bertakwa, orang mukmin dengan sebenar-benar keimanan, melaksanakan puasa dengan sebenar-benar puasa, maka kemungkinan besar bisa menjadi orang yang bertakwa. Allah gunakan dengan la'alla, mengharapkan sesuatu yang sangat mungkin untuk terjadi. Sehingga kemudian ada takmir. Pak Ali, takmir itu gini Pak Ali, tanggal 1 sampai 10 Ramadan Ustadz yang ngisi ceramah tidak boleh menjelaskan Al-Baqarah 183. Nggak boleh. Bayangkan Pak, setiap Ustadz yang naik ke mimbar kemudian Al-Baqarah 183, subuh Al-Baqarah 183, loh, nanti terawih Al-Baqarah 183, hari kedua Al-Baqarah 183. Jadi ini zaman ini apa Al-Quran cuma satu ayat ya, Al-Quran itu ya, Al-Baqarah 183. Jadi takmir menulis dalam surat permohonan itu, mohon tidak menjelaskan Al-Baqarah 183. Nah terus nanti siapa menjelaskan? Ketua takmir pada malam pertama. Ketua takmir atau panitia Ramadannya yang menjelaskan. Ini la'alla. Kami mau menjelaskan bahwa la'alla itu mengharapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Kemungkinan adalah besar. Kalau di akhir surah An-Naba di sini, kemudian kalau kita lihat ayatnya adalah ayat yang terakhir, ayat 40 menggunakan laita. Ayo. Nah, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Menggunakan laita Bapak Ibu. Apa arti laita? Oh, seandainya aku menjadi tanah ya. Orang ini orang kafir, kemudian sesungguhnya kami telah memperingatkan kamu akan azab yang dekat pada hari ketika manusia melihat apa yang telah mereka berbuat oleh kedua tangannya. Jadi sudah di akhirat, sudah diperlihatkan neraka. Orang kafir kemudian berandai-andai, ya laitani kuntu turaba, seandainya saja aku menjadi tanah ya. Dia ingin berubah menjadi tanah Bapak Ibu. Kenapa memilih tanah? Tidak dihisap. Tanah itu nggak dihisap, air nggak dihisap. Andaikan aku menjadi tanah ya, itu kan berandai-andai. Laita, mungkin nggak berubah menjadi tanah? Tidak mungkin, kan sudah di akhirat. Sudah di akhirat, gimana mungkin? Maka ungkapannya menggunakan laita, bukan la'alla kuntu turaba misalkan. Tidak menggunakan la'alla. Nah, surah Abasa ini menggunakan la'alla. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Boleh jadi dia ingin zakka. Yazakka menyucikan dirinya dari dosa. Karena Allah kasih tahu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dan inilah yang diinginkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum, memang ingin menyucikan dirinya dari dosa-dosa dengan mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Jadi tahu bagaimana kaifiyatut taubah, bagaimana kemudian bisa bertobat tobatan nasuha. Tidak hanya kemudian astagfirullahalazim gitu, tidak, lihat dosanya. Apakah semua dosa akan gugur dengan istighfar? Ada yang yang gugur dosa-dosa kecil dengan istighfar yang sebenar-benarnya. Ada yang kemudian tidak bisa. Apalagi yang berkaitan dengan haknya Allah dan haknya hamba. Syirik, ya nggak cukup kan? Astagfirullahalazim, tapi masih berbuat syirik, nggak bisa. Dari taubatan nasuha, niat dulu, berhenti, menyesali, berjanji tidak mengulangi lagi. Itu kemudian bisa menghilangkan dosa syiriknya. Nah, orang kemudian mengambil seseorang ya oknum mengambil harta orang lain, nipu 10 juta. Astagfirullahaladzim, saya telah ngambil duit jenengan 10 juta, ayo kembalikan. Oh sorry ya, saya sudah istighfar tadi, kan saya sudah istighfar, kan Anda terlambat nagihnya, saya sudah tobat, sudah nggak bisa lagi loh. Gimana itu hak
anak Adam yang harus dikembalikan, tidak cukup dengan istighfar. Nah, bukti istighfar yang serius itu adalah dengan mengembalikan dan meminta maaf, mengakui, memohon maaf kepada yang punya harta. Nah, yazakka adalah menyucikan dirinya dari dosa. Atau kemudian dilanjutkan adalah ayat keempat, atau yazakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran. Zakkara yazakkaru, sehingga fatanfa'ahu, maka pengajaran itu bermanfaat baginya. Di sini kemudian jamaah rahimakumullah disebutkan bahwa, apakah kamu tahu wahai Muhammad, kan gitu. Allah kemudian bertanya, tanyaannya bukan pertanyaan hakiki. La'ala, bisa jadi orang yang buta itu kemudian ingin menyucikan dirinya dari dosa-dosa dengan apa? Bil amalis soleh, melakukan amal soleh. Untuk bisa beramal soleh itu perlu ilmunya. Ilmunya itu ada pada diri Nabi Muhammad. Untuk bisa mengetahuinya maka bertanya kepada Nabi Muhammad. Bisa babi ma yata'allamuhu minka, dengan sebab belajar dari engkau wahai Nabi Muhammad. Jadi jamaah rahimakumullah, ternyata menjadi orang yang bertakwa itu perlu ilmu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi menjadi orang bertakwa itu dia perlu ilmunya. Bagaimana kita bisa salat kalau tidak punya ilmunya? Bagaimana kemudian kita bisa menghormati orang lain, birrul walidain, kalau tidak tahu ilmunya? Bagaimana kemudian seorang orang tua bisa memberikan parenting, pendidikan terhadap anak dan pendidikan yang baik kalau tidak ada ilmunya? Semua memerlukan ilmu. Disinilah cara mendapatkan ilmu, mendatanginya. Kita adalah mendatangi ilmu. Jadi kita harus mengambil ilmu. Ilmu harus didatangin dan diikhtiarkan. Kalau kita capek dalam belajar, itu nikmat. Nah, balasan dari kenikmatan orang yang capek belajar adalah Allah tidurkan di tengah pengajian. Itu nikmat. Jadi Allah tidurkan karena saking capeknya. Coba Bapak Ibu kalau tidak ngantuk buat tidur susah, Pak. Enggak tenang itu kita. Maksakan untuk tidur itu enggak tenang. Jadi luar biasa. Yatadzakaru fa yata'izuhu bima tu'allimuhu minal mawaid. Atau bisa jadi adalah dengan cara engkau memberi nasihat kepadanya wahai Nabi Muhammad. Kita memberi nasihat. Hari ini saya ditelepon, Ustaz, nanti malam saya telepon, ngapain mau minta nasihat? Ya, coba lihat besok gitu. Karena biasanya kalau telepon panjang gitu, minta nasihat. Faidastan sohaka fansohu. Kalau kita diminta nasihat, ya kita kasih nasihat sebatas kemampuan kita. Saya ini bukan ustadz kalau diminta nasihat. Bacakan ayat Al-Quran yang kita pahami atau hadis, atau kasih kata-kata yang baik. Itu termasuk nasihat, Bapak Ibu. Tidak harus kemudian menunggu jadi ustadz. Fatangfa'uhul mau'izatu. Nah, dengan memberi nasihat itu boleh jadi itu bermanfaat. Sehingga jamaah rahimakumullah, kalau misalkan seseorang mengambil status hanya kemudian mengutip salah satu ayat dari Al-Qur'anul Karim, jangan kemudian diremehkan. Paling siapa sih yang baca ayat ini? Belum tentu orang melewati men-scroll. Boleh jadi ada orang yang kemudian membaca postingan surah atau ayat yang kita posting itu, ternyata dia dapat inspirasi atau kemudian dia menjadi insaf. Betapa banyak kemudian kita bersolawat di jalan ketika kita di depan kita adalah mobil yang menulis solawat atas Nabi. Nah, mobil ini tidak boleh dibawa masuk ke WC karena ada tulisannya solawat, nggak boleh dibawa masuk ke WC. Betapa banyak kemudian kita mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah ketika di depan kita ada kendaraan tulisannya adalah la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Boleh jadi itu menjadi mau'idah bagi kita. Orang kan yang tidak tahu, ngapain sih tulisan Arab ditaruh di kaca belakang mobil? Ya mungkin ada maknanya, mengingatkan orang tidak hasad terhadapnya, tidak dengki terhadapnya. Kemudian dikasih kalimat-kalimat thayyibah. Tapi jangan Bapak Ibu, Bapak-bapak kemudian buat tato, kemudian tatonya la ilaha illallah, itu bahaya. Nggak bisa dibawa masuk ke WC. Gimana? Tatonya di luar, badannya di dalam WC. Nggak usah. Biar nanti tidak kena api neraka. Tidak demikian, pemahamannya tidak demikian. Kenapa tubuhmu kemudian tatonya ayat kursi gitu? Biar tidak terjilat oleh api neraka. Bukan demikian caranya gitu. Bukan demikian. Harus ada ilmunya. Nah, jamaah rahimakumullah, maka tidak ada halangan bagi siapapun untuk menyucikan dirinya, termasuk adalah orang yang buta.
Kita pun kemudian tidak ada menghalang-halangi kita untuk bertaubat, untuk tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Tidak ada yang menghalangi, semua terbuka. Dan kemudian tidak perlu seseorang mengatakan, Allah nggak akan mengampuni dosa-dosamu. Nggak perlu, itu bukan domain kita. Karena yang mengampuni adalah Allah. Kita nggak usah ikut campur antara urusan Allah. Allah bisa menjadi murka. Apa urusanmu wahai hamba? Kamu mengatakan kalau saya tidak mengampuninya, sedangkan dia telah memenuhi syarat untuk saya ampuni. Nah kan gitu, malah mengambil haknya Allah. Maka ini adalah haknya Allah. Setiap orang berhak untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang ada pada dirinya. Termasuk juga mohon maaf, apakah orang yang disebut dalam tanda kutip nakal atau tidak benar punya hak. Selama mereka masih hidup, punya hak yang sama untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Punya hak yang sama. Jadi godaan kita adalah dibuat sombong ketika melihat orang yang secara lahiriah pakaiannya itu mohon maaf tidak bersih, kemudian penampilannya tidak rapi. Kadang kita digoda, orang kayak gitu mana mungkin masuk surga. Itu kan godaan setan. Jadi kita mau dibuat oleh setan menjadi orang yang sombong. Ini loh saya, paling tidak kayak saya ini loh yang bisa masuk surga. Anda itu tidak bisa. Sekalipun tidak diucapkan, tapi kemudian terbesit di dalam hati, sudah menjadi satu pengakuan, hanya saja tidak diucapkan, itu sudah menjadi satu perbuatan hati. Maka kemudian ketika kita lihat seseorang, jangan didahulukan suudzonnya, yang didahulukan adalah husnudzonnya. Boleh jadi itu adalah jelmaan malaikat. Ayo, kalau dia jelmaan malaikat, ya kan, yang kemudian seperti yang minta-minta itu, minta-minta di samping kita kasih, habis itu kita lihat spion, loh kok nggak ada, nggak kelihatan, ke belakang nggak kelihatan Pak, di spion kanan kan kita misalkan habis ngasih, itu nggak ada, nggak kelihatan. Biasanya kan kelihatan, dilihat kan, ini kelihatan, ternyata dia duduk di bawah spion. Di bawah. Ini bocah ini ngajak guyon. Dia tahu kalau kita memata-matainya, dia tahu kalau kita lagi melihatnya gitu. Ternyata di bawah spion ketawa lagi, kita lihat, oh di bawah gitu. Hati-hati, jangan di situ, bahaya. Nah jamaah rahimakumullah, setiap dari kita memiliki hak yang sama, hak untuk mendapatkan pengajaran al-Islam, kemudian hak mendapatkan ampunan dari Allah, dan hak untuk menyucikan diri dari dosa-dosa. Nah oleh karena itu, wa kana hadat tasarruf dan Nabi. Nah ini tadi yang saya sampaikan, sikap Nabi demikian ini jamaah rahimakumullah, yang bersikap masam, ya. Kemudian juga falam yakun dzalika dzamban albattah, tidak menjadi dosa bagi Nabi. Nih, tidak menjadi dosa. Dr. Wahbah Zuhaili menyebutkan sikap Nabi itu tidak menjadikan dosa. Nabi tidak berdosa dengan sikap seperti itu terhadap Abdullah bin Ummi Maktum. Lantas kenapa Allah tegur? Ya, tapi itu bukan dosa. Untuk mengingatkan, untuk memberitahu kepada Nabi bahwa orang yang datang kepada engkau wahai Nabi dalam keadaan buta itu, keinginan kuat untuk membersihkan dirinya lebih besar daripada orang-orang yang sedang engkau hadapi dari pemuka kafir Quraisy, yang mereka sendiri tidak ada keinginan untuk masuk Islam. Mereka hanya menjaga kewibawaan strata sosial mereka, karena kalau mereka masuk Islam, strata sosialnya menjadi jatuh karena mereka mengatakan orang yang Islam adalah orang yang bodoh dan miskin. Maka mereka tidak mau masuk Islam. Wala musadiman lima bda'i ismatil anbiya, dan tidak bertentangan dengan kemaksuman para nabi. Tidak bertentangan, tidak ada paradoks, pertentangan dengan semuka masam. Ini kan untuk Nabi, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi kalau diterapkan adalah untuk orang tua ketika sedang ngobrol dengan tamu. Di rumah ngobrol dengan tamunya. Kemudian anak kecilnya datang ini bertanya, narik-narik mama atau papa. Dia mau menanyakan satu soalan, satu pertanyaan terkait dengan misalkan bacaan ketika sujud. Kadang orang tua yang tidak sabar, mungkin tidak tahu. Ngapain sih tanya-tanya, nanti lagi repot nih. Kita ditegur dengan surah Abasa ini. Tidak selalu kemudian dalam konteks dakwahnya ya, kemudian dalam dakwah Islam, tapi dalam konteks keluarga dan parenting juga menjadi penting. Seorang anak kemudian dari kecil sampai sekarang mau nikah masih diam. Karena dulu ketika dia kecil, usia kecil sebelum SD,
Itu adalah orang ibunya sedang ngobrol, dia kemudian mau menanyakan sesuatu, jadi berulang-ulang ditanyakan, nggak dijawab kan, ditanyakan terus. Kemudian ibunya mengeluarkan kata diam. Nah, kata diam itu terbesit di benak memori belakang sini. Jadi saat itu sampai sekarang dia masih suka diam kalau ketemu dengan ibunya. Padahal anak ini sudah mau menikah. Tapi dengan yang lain tetap ngobrol ceria, ketemu ibunya diam. Meminimalisir, kalau nggak ditanya nggak ngomong, jawabnya pun pendek. Karena dulu pernah mendapat ya mungkin kekerasan verbal dari seorang ibu terhadap putrinya. Nah, kita selaku orang tua yang kemudian lagi asik dengan gadgetnya, lagi asik menghitung saldo buku tabungannya, kemudian malah sedang asik lagi telepon-teleponan, kemudian anak kita mau bertanya, itulah kita diuji. Tidak usah Allah kirim Abdullah bin Umi Maktum pada diri kita, cukup putra putri kita. Bisa nggak kemudian kita mengatasinya? Bisa nggak kemudian kita memberikan perhatian? Sekalipun ada orang tua yang demikian itu, kelihat anaknya senyum, tapi kalau udah lihat sepi dari anaknya, kembali sedih lagi. Adanya senyum buatan. Dia menampilkan sesuatu yang membagian bagi putra putrinya. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah seperti li suduril fi'li an amri tabi lil jabalatin saniyah karida wal ghadab wal dhahak wal buka. Ini merupakan sifat-sifat manusiawi yang ada pada manusia. Ya, sedih, bahagia, ridho, senang, nangis, itulah kemudian sesuatu yang ada pada manusia. Dan ya boleh saja sebagai manusia. Nabi pernah menangis tidak Bapak Ibu? Pernah, sedih itu pernah Rasul ketika putranya beliau wafat. Nah, kemudian Allah turunkan surah Alhaakumut Takatsur, inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar itu sebagai menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang sedih dari kita, kok kenapa kamu sedih? Ada ujian, keluarganya ada yang wafat. Terus kenapa? Kapan kamu sedih? Kapan kamu akan bahagia? Berhenti dari kesedihan ini. Saya nunggu wahyu, belum turun wahyu. Ya nggak akan turun, bukan Nabi. Baca aja, inna a'tainakal kautsar. Ibarat Allah memberikan kita 100 nikmat, yang diambil baru 1 tik, kan masih ada 99. Ya kan, kadang kita fokus pada satu yang kurang ini. Satu, kujur tubuh ini sehat, kemudian jempol kiri dientop tawon, dientop niku napa? Mosok gigit tawon kok gigit, lebah disengat nggih matur suwun. Disengat lebah. Kadang kan pikirannya fokus pada ya Allah, badan saya enggak enak ya Allah. Kenapa saya dibiarkan sakit seperti ini? Kan cuma 1 jari. Kalaupun jadi ada 20, baru 1 yang sakit, masih ada 19. Mohon maaf, masih bisa ngupil, masih bisa kolok-kolok telinga, masih bisa ngambil yang lain, tangan kanan masih berfungsi, ini baru jadi kiri. Nah, kita kemudian diingatkan, kalau Allah menguji dengan satu ujian, ingat di balik itu masih banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Tetapi setan akan memfokuskan kita pada yang sakit atau yang sedang diuji. Nah, jamaah rahimakumullah, wa ba'da hadzal wasfil al-mu'zin bil atab ja'al itab sarihan fi qawlihi. Jadi di ayat 5 dan 6 ini kemudian ada teguran lagi. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, sekarang pindah kepada pembesar kaum kafir Quraisy. Kalau kita lihat dulu pernah kita sebutkan nggih orang-orangnya. Apakah mereka yang dimaksud dengan orang-orang yang pembesar kafir Quraisy? Termasuk juga Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, istaghna itu cukup. Jadi ghani yang berarti kaya itu cukup. Dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Ya dia kaya, ada uang itu ghani. Kalau istaghna merasa cukup, tidak membutuhkan Allah, tidak merasa butuh Allah. Fa anta lahu tasadda. Engkau Nabi Muhammad memberi perhatian kepadanya. Wa ma'alaika alla yazzakka, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri untuk beriman. Ini sikap terhadap kondisi orang-orang kafir Quraisynya. Mereka adalah merasa cukup, tidak butuh Allah. Menceramai orang yang merasa tidak butuh Allah itu susah Bapak Ibu. Dia merasa tidak butuh Allah. Ngapain sholat, saya itu udah kaya. Daripada kalian sholat tapi pada miskin-miskin, habis sholat pada minta-minta, itu kan godaan juga.
Jadi mereka merasa cukup dan tidak perlu butuh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa cukup dengan hartanya, dengan warisannya, kekuatannya, apa yang dimilikinya, dan mereka tidak butuh terhadap Al-Qur'an, tidak butuh pada Al-Qur'an, tidak butuh iman, tidak butuh ilmu. Kenapa harus kemudian diladenin? Sudah kita cukup tahu dia tidak mau masuk Islam. Ya sudah, kita cari yang lain. Maka Nabi Muhammad SAW dalam beberapa metode dakwahnya, ketika orang Makkah sudah kategori susah untuk didakwahi karena pintu-pintu dakwah sudah ditutup sedikit demi sedikit ditutup oleh mereka, maka Rasul berpindah kepada Taif. Pindah ke Taif, masih ada. Kalau daerah sini susah didakwahi, masih ada daerah yang lain. Kalau daerah yang lain masih susah, pindah daerah yang lain. Bumi Allah itu luas, tidak seluas daun kelor gitu. Daun kelor, padahal ada lebih kecil dari kelor. Daun semanggi, ibu-ibu. Itu daun semanggi. Apalagi yang lebih kecil dari daun semanggi? Napa Bali? Jarang ya kita menemukan sayur kunci semanggi, daun semanggi. Jarang ya. Nek daun kelor masih ada ya, sayur daun kelor, bakwan daun kelor. Kayaknya kok bapak ibu agak susah membayangkan. Ini loh bapak ibu, bakwan daun kelor. Nah, ini mahal loh. 2 biji 5.000 loh. 2 biji 5.000. Coba kita lihat shopping ya. Kita kalau shopping berapa? Sekarang sudah dikembangkan, sudah dikembangkan. Dan memang ya rasanya beda seperti itu. Dicocol sama sambal gitu. Kalau misalkan sayur bening daun semanggi, ada nggak? Ada. Kita lihat di shopping nggak ada di shopping ini. Ini bapak ibu. Ibu-ibu mau tahu bagaimana cara memasaknya? Kita tanya AI. Bagaimana cara? Dia berpikir, oh ada tuh bumbu irisnya, bumbu cemplungnya, cara membuatnya bu ada bu di sini. Saya tuh jadi ingat tahun 2001 ya, ketika jadi mahasiswa. Kalau mau belanja itu bawa buku catatan tanpa beda sayur. Bu, kami mau masak apa misalnya oseng-oseng tempe apa saja, dikasih tahu. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu.
Jamaah rahimakumullah, maka di sini kemudian ditegur bahwa ketika kita kemudian memberi peringatan, memberi nasihat, jangan pilih kasih. Dalam ayat 8, 9 dan juga 10. Pada ayat ke-8, wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, bergegas dari tempat jauh mau datang, menyempatkan diri untuk mau menelepon, menanyakan satu hal. Wa huwa yakhsha, sedangkan dia takut kepada Allah, takut jika sampai karena kebodohannya itu melakukan yang dilarang oleh Allah. Ya memang meskipun ma'fu anhu, karena dia tidak tahu jadi melakukan yang dilarang, karena ma'fu anhu, tidak tahu. Tapi tidak menjadi pilihan itu. Yang ada adalah kemudian terus berusaha untuk mencari ilmunya. Fa anta anhu talaha, malah engkau abaikan. Maka di sini nasihatnya adalah, idza amarallahu ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala yakhussa bil indari ahad, tidak perlu mengkhususkan memberi peringatan pada seseorang. Pokoknya ini tidak. Sehingga bal yusabi fihi bainasyarifi wad dhaif. Kita harus sama. Yang minta nasihat baik orang yang memiliki kemuliaan, kekuatan, kewibawaan, atau orang yang biasa-biasa, tetap diberi perhatian yang sama. Baik orang kaya maupun fakir sama, ataupun dia seorang yang bangsawan atau rakyat biasa, sama, diperlakukan sama dalam memberikan nasihat. Baik yang minta nasihat laki-laki atau perempuan pun sama, baik anak kecil maupun besar juga sama. Summa yahdillahu ta'ala may yasha ila siratim mustaqim. Selanjutnya kalau sudah kita kasih nasihat, maka hak prerogatif Allah memberi petunjuk, memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki, ditunjukinya jalan yang lurus. Maka pelajaran di sini jamaah rahimakumullah adalah kita menjadi bagian dari orang yang disampaikan Imam Ghazali, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang berilmu, tahu, dan dirinya tahu bahwa dirinya itu tahu. Orang yang berilmu paham kalau dirinya itu berilmu. Orang yang berilmu sadar dirinya berilmu, maka ajarkanlah ilmu itu kepada orang lain. Jika kita menjadi orang yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang ini tahu tapi tidak tahu kalau dirinya itu tahu, maka ingatkan, Anda itu tahu, punya ilmu, sampaikan. Selayaknya kita membangunkan orang tidur, ayo bangun, kamu tuh masih hidup, ayo sampaikan ilmumu, Anda itu punya ilmu, jangan ditahan. Atau yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tapi sadar dirinya tidak tahu. Maka posisi yang ketiga ini adalah yuk belajar. Ini mungkin posisi kita di situ. Saya di situ dan Abdullah bin Maktum juga di situ. Merasa dirinya tidak tahu tapi sadar kalau dirinya tidak tahu, maka dia akan belajar. Jangan menjadi yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh tapi tidak merasa kalau dirinya itu bodoh. Ini berbahaya kalau memberikan fatwa. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan juga kesabaran kepada kita dalam menyampaikan nasihat ataupun mauidhah hasanah kepada diri dan juga orang lain, sehingga menjadi amal soleh dan timbangan di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita cukupkan dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.